Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 27 Juli di pada Minggu Persekutuan Tahunan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Mars Teruna. Kalau selesai, kita akan mulai ibadah kita dengan bernyanyi dan puji Tuhan dari kita bagian nomor 6, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan itu menolak bagi semua orang yang jatuh dan juga bagi semua orang yang tertunduk. Maka sekalian orang menantikan engkau dan engkau pun berikan makanan pada wajahnya. Engkau yang membuka tangan dan yang berbenah
Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam setiap segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya, pada setiap orang yang berseru padanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Mulutku ucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah selama memuji nama yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Baik adik-adik, silakan dulu. Kita akan menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya kita kembali puji Tuhan dari kitab nomor 62 ayat yang pertama. Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Sudah dapat semua? Biarkan Alkitabnya terbuka. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal Engkau di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh mengucap syukur ya Tuhan, ketika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berbicara di sekitar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong hamba, sehingga hamba boleh memberitakan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah kami, dengarkanlah doa kami. Di atas semuanya Tuhan mau mengampuni segala salah dan dosa kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik, Semegi akan bacakan dari sini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu Kak Kristin sudah memberitakan tentang bagaimana Nehemia, yaitu dengan judul kita hidup gotong royong dalam melakukan hal yang baik dan benar. Pada pagi hari ini
kita berbicara dengan judul saling peduli dan berbagi. Hari ini kita belajar dari pembacaan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk hidup saling peduli dan berbagi. Adapun pembacaan firman Tuhan sehubungan dengan penggalangan dana yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk membantu jemaat di Yerusalem. Bagi Paulus, mengumpulkan persembahan bagi orang-orang berkekurangan di Yerusalem mempunyai arti yang dalam. Kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 5, di mana judulnya pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapat kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atau keyakinan kamu atas keyakinan kamu ini. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Nah, adik-adik, di sini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus yang sebelumnya sudah berjanji untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi belum terrealisasikan. Padahal Paulus sudah menyatakan kebanggaan atas hal itu kepada jemaat di Makedonia yang bait kedua B, sehingga mereka termotivasi untuk melakukan seperti apa yang akan dilakukan oleh jemaat di Korintus. Bahkan banyak orang jadi berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, Paulus berharap supaya usaha yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia akan mendorong kembali orang-orang di Korintus untuk menyelesaikan pelayanan kasih yang sudah mereka janjikan. Paulus khawatir jika jemaat Makedonia mengetahui bahwa jemaat di Korintus belum siap dalam pengumpulan persembahan tersebut, akan menjadi batu sandungan. Oleh sebab itu, Paulus mengutus Titus dan kedua saudaranya ke Korintus untuk mengumpulkan persembahan yang sudah mereka janjikan untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Pembacaan kita pada pagi hari ini, bait yang ke-6. Camkanlah itu, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu ada istilahnya hukum tabur tuai. Nah, ini kadang-kadang sering dipahami secara sepihak oleh sebagian orang bahwa ketika mereka atau ketika kita memberi, maka pasti akan menuai banyak. Terkadang dalam memberikan persembahan tidak ada motivasi kasih, hanya sekedar memberikan. Apa yang dikatakan Paulus itu tidak salah. Itu memang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah menghitung untung rugi ketika memberikan kita atau ketika memberkati kita. Dan Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui
kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu untuk menebus dosa kita dan memberi kita keselamatan. Jadi mengapa kita mesti menghitung untung rugi kepada Tuhan? Paulus ingin mengingatkan bahwa tindakan memberi itu bagaikan menabur benih kebaikan yang pada suatu saat akan menuai kebaikan juga, walau kita tidak tahu kapan akan menuainya. Adik-adik, pada ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi haruslah dengan keikhlasan, kerelaan hati, bahkan dengan sukacita, bukan dengan paksaan, atau bukan dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Kita perlu memeriksa hati kita ketika kita memberi persembahan. Apakah benar sudah berdasarkan kasih? Tanpa mengharapkan apa-apa, atau masih dengan pamrih, dengan tujuan-tujuan terselubung. Benar, Tuhan menjanjikan berkat-Nya melimpah di saat kita menabur. Ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Berhubung ini merupakan janji Tuhan, maka sebenarnya tanpa kita tuntut pun, Tuhan sudah pasti akan memberikannya. Apa yang mesti kita jaga adalah sikap hati kita di saat memberi. Apakah sudah didasarkan kepada kerelaan hati? Apakah dengan sukacita di dalam kasih atau tidak? Lukas 6 ayat 36. Boleh dibaca. Kita buka Lukas 6 ayat 36. Saya akan bacakan. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan melimpahkan karunia dan berkat-Nya didasari kasih yang begitu besar kepada kita. Sudah selayaknya kita pun berlaku demikian. Ketika kita memberi dengan hati yang benar, maka Tuhan akan memperkaya dalam segala kemurahan hati yang akan membawa ucapan syukur dari orang lain kepadanya. Ayat 11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik, kemurahan hati adalah nilai yang turut
membentuk kepribadian seseorang, di mana bertumbuh melalui iman yang membutuhkan komitmen dan disiplin. Salah satu cara bisa bertumbuh melalui pemberian, dalam hal ini bukan berupa materi, tetapi memberi diri dengan tidak mengharapkan imbalan atau balasan. Ketika kita sudah memberi diri, maka apa yang kita miliki, baik daya maupun dana, akan kita berikan. Karena nilai kemurahan hati yang kita miliki menimbulkan sikap saling peduli dan berbagi dengan sesama, khususnya yang membutuhkan atau berkekurangan. Hidup yang murah hati adalah sesuatu yang dikehendaki Allah bagi kita. Adik-adik, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin adik-adik di dalam memberi atau mempunyai kemurahan hati. Kadang-kadang kita mempunyai kelebihan di dalam satu mata pelajaran. Mungkin kita bisa berbagi dengan teman kita yang kurang dalam mata pelajaran tersebut. Itu contoh sederhana. Tetapi kadang-kadang kita tidak peduli. Kita hanya menginginkan memikirkan bahwa kepandaian itu milik kita. Hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Mungkin untuk contoh sederhana, Smegi mau tanya, ketika adik-adik memberikan persembahan, apa motivasi adik-adik ketika memberikan persembahan? Apakah hanya rutinitas setiap hari Minggu memberikan persembahan? Seperti ketika kita membayar uang sekolah setiap bulannya? Apa sebenarnya motivasi kita memberikan persembahan? Kita memberikan persembahan itu karena kita mengucap syukur atas apa yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk membantu sesama kita yang berkekurangan. Mungkin di dalam gereja untuk pelayanan, membantu pelayanan di dalam gereja. Nah, adik-adik, memberi itu adalah sifat Allah, bukan sifat kita. Kita harus belajar, berlatih untuk hidup dalam kemurahan hati yang nampak dalam sikap peduli serta berbagi. Sesuai dengan makna perkataan Tuhan Yesus, Kisah Rasul 20 ayat 35b, adalah lebih berharga, berbahagia, memberi daripada menerima. Jadi, ketika kita telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita boleh berkomitmen untuk belajar, peduli dan berbagi bagi sesama kita yang membutuhkannya. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita masih muda. Amin. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 120. Untuk wartakan kebenaran
Tiba sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk mengambil sikap berdoa. Tundukkan kepalanya masing-masing dan lipat tangan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh dan luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan masih mempertemukan kami untuk boleh datang bersama-sama dan beribadah dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna di minggu ini. Kami bersyukur kami boleh bertemu meskipun secara daring dari tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat. Itu sukacita yang sungguh dan luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini Bapa, lewat pemberitaan firman Tuhan, kami boleh disapa dan dikuatkan untuk kami boleh belajar saling peduli dan mau berbagi di antara kami. Kami boleh mempersembahkan diri kami boleh memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Ajar kami Bapa untuk boleh menyisihkan apa yang kami miliki, bukan menyisakan apa yang kami miliki. Agar kami boleh benar-benar memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami, dan itu boleh kami berikan kembali dan dapat dipergunakan untuk kebutuhan yang lain. Terima kasih Bapa lewat firman-Mu, meskipun kami anak-anak teruna masih muda, Engkau boleh mengingatkan kami selalu untuk boleh lebih baik dan lebih baik lagi di hari-hari muda kami, di masa teruna kami. Terima kasih Bapa. Lewat rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa buat orang tua kami, orang tua yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus Engkau yang memberikan kesehatan yang baik buat orang tua kami, sehat-sehatkan mereka Tuhan, biarlah mereka juga boleh tetap semangat untuk boleh bekerja dan menopang kehidupan kami sebagai anak-anaknya. Karena kebutuhan kehidupan kami masih banyak Bapa, kami mempunyai cita-cita untuk harapan kehidupan kami mendatang. Biarlah kami juga sebagai anak-anak boleh tetap tunduk dan taat kepada orang tua kami untuk dengar-dengaran selalu akan perintah dari Mama dan Papa. Pada saat ini Tuhan, mungkin dari beberapa adik klien kami sudah menerima hasil rapot. Terima kasih Tuhan buat hasil yang telah Tuhan anugerahkan, apapun hasilnya. Kami percaya Tuhan itu memotivasi kami untuk boleh lebih baik lagi. Meskipun secara daring kami belajar selama setahun ini Bapak, tapi Tuhan menganugerahkan kami kepintaran yang sungguh dan luar biasa, yang memampukan kami untuk boleh mengerti meskipun kami belajar tidak secara tatap muka, tetapi lewat teknologi yang Tuhan juga telah anugerahkan kami diberikan kemampuan untuk boleh mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-guru kami. Biar Tuhan di masa-masa liburan ini, ajar kami juga untuk mempergunakan waktu tidak cepat bosan di rumah dan tidak memaksakan orang tua kami untuk keluar rumah, karena kami tahu kondisi sekarang sedang tidak baik, wabah COVID masih tetap melonjak Bapak. Biarlah kami boleh tetap berada di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak perlu Bapak. Dan kami boleh menikmati masa-masa liburan kami sampai bulan mendatang, dan kami boleh bersuka cita dan tidak bersungut-sungut di rumah dalam menjalani liburan ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari jajaran paling atas sampai terendah sekalipun, mulai dari Bapak Presiden sampai aparat-aparat yang berada di bawah Tuhan Yesus Engkau pakai, anak-anak Tuhan yang duduk di dalam pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tunduk, takut akan Tuhan, dan apa yang Tuhan anugerahkan lewat jabatan dan kekuasaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka benar-benar mempergunakannya untuk boleh memberikan yang terbaik untuk seluruh rakyat. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Bapak, sehat-sehatkan juga semuanya dan ajar kami sebagai warga negara yang baik untuk boleh tetap taat, untuk boleh tetap tunduk atas apa yang disarankan dan dianjurkan oleh pemerintah kami. Kami berdoa buat gereja kami, GPIB Kasih Karunia Medan, buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis,
para pelayan Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan di berbagai pelkat maupun organis, tim multimedia yang Tuhan pakai untuk setiap saat boleh bersumbangsi dalam ibadah ini Bapak. Biarlah melalui talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing, Tuhan boleh memberkati kami boleh mendirikan diri kami yang terbaik untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap berdoa, kami mempunyai kerinduan yang besar, kami ingin bertemu kembali kalau wabah COVID ini telah selesai. Tetap kami gumuli dalam doa Tuhan, sehat-sehatkan kami semua, dan biarlah kami sebagai anak-anak teruna boleh tetap ikut taat akan peraturan yang pemerintah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mempunyai harapan, kami mempunyai cita-cita, kami mempunyai kerinduan akan di masa muda kami ini. Biar Tuhan Yesus dimanapun kami berada, di tengah-tengah lingkungan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan pergaulan kami, Tuhan Yesus Engkau kiranya berjalan bersama dengan kami, memegang tangan kami agar kami boleh berkata, bertutur, bertingkah laku, menjadi anak-anak teruna yang benar-benar memperlihatkan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon ampun atas banyak pelanggaran yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan, jangan kesalahan yang kami perbuat terhalang segala sesuatu yang Tuhan boleh nyatakan bagi kehidupan kami. Kami rindu kami dapat bertemu minggu depan kembali dalam ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik dapat mengumpulkannya, bisa menitipkan kepada mama dan papa, atau boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah kolom description di bawah ini. Oke, adik-adik, kalau persembahannya sudah disiapkan, kita akan memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 133. Syukur atas kejutan
Bapa, kami selalu bersyukur buat apapun yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur buat keluarga, kami bersyukur buat kehidupan yang sampai saat ini boleh kami jalani. Sebagai ungkapan rasa syukur kami Bapa, kami memberikan persembahan syukur kami. Meskipun sebenarnya kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi biarlah ya Bapa, apa yang kami berikan ini, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya dengan ungkapan syukur dan sukarela. Biarlah persembahan kami ini Bapa boleh dipakai dan boleh dipergunakan untuk pekerjaan kerajaan Tuhan dan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja kami. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberkati dan memberikan kehidupan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari Gita Bakti 50 pada baitnya yang pertama. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terimalah puji-pujian kami ya Tuhan, karena akan puji-pujian ini kami naikkan unsur hormat kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh menjadi pegangan, kekuatan, penuntun bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pimpin kami, agar kami boleh hidup seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akan berpisah di dalam ibadah ini, biarlah Tuhan juga boleh mempertemukan kami pada minggu depan. Bapa di surga, inilah kami dengan segala keberadaan kami. Ampunkanlah segala salah dan dosa kami ya Bapa, agar kami layak dan berkenan hadapan-Mu. Dan biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam pengasihan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapa terima kasih. Baik adik-adik, ibadah Minggu Persekutuan Teruna hari ini sudah selesai. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Megi tadi boleh menjadi berkat di dalam adik-adik menjalani kehidupan masa remaja. Selamat hari Minggu, salam dengan keluarga di rumah.